Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas memprotes keputusan AFC dan FIFA yang menjadikan wasit asal Kuwait sebagai pengadil di laga kualifikasi ronde keempat. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Eropa. Wali Kota Milan menyebut Rossoneri dan Nerazzurri telah sepakat terkait penjualan San Siro. Nantinya kesepakatan ini akan dibawa ke Dewan Kota dan mendapatkan keputusan resmi. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Bek muda Timnas Indonesia U17 Matthew Baker jadi bintang saat Melbourne City 2 menang adu penalti 3-1 atas Brunswick City di final playoff NPL Victoria. Kemenangan ini mengantarkan mereka promosi ke kasta kedua Liga Australia. Bek Timnas Indonesia U17 Matthew Baker mencatatkan pencapaian penting di awal karir profesionalnya. Pemain berusia 16 tahun itu dipercaya tampil penuh selama 120 menit ketika Melbourne City 2 berhasil memastikan tiket promosi ke NPL Victoria kasta kedua Liga Australia. Partai final playoff yang berlangsung pada Minggu 14 September 2025 mempertemukan Melbourne City 2 dengan Brunswick City. Laga berjalan sengit sejak menit pertama dan berakhir imbang 2-2 di waktu normal sehingga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Di babak perpanjangan waktu, kedua tim tetap seimbang hingga akhirnya pertandingan ditentukan melalui adu penalti. Melbourne City 2 menunjukkan mental juara dengan menaklukkan Brunswick City lewat skor 3-1. Matthew Baker yang diplot sebagai bek kiri sejak awal laga tampil disiplin dalam menjaga lini pertahanan sekaligus beberapa kali membantu serangan dari sisi sayap. Meski baru menjalani musim perdana di level senior, Baker berhasil membuktikan kematangannya dan mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan performa solid sepanjang laga. Musim 2025 menjadi tahun bersejarah bagi sang pemain. Total ia telah tampil 17 kali di kompetisi resmi, 16 kali bersama Melbourne City 2 dan 1 laga bersama tim utama Melbourne City. Catatan ini semakin istimewa mengingat usia yang baru 16 tahun dan baru naik dari level akademi. Saat ini, Timnas U17 Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan di Bulgaria. Absennya Baker dari pemusatan kemungkinan dikarenakan ia harus membela klubnya di pertandingan penting yang menentukan promosi ke kasta tertinggi. Jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi, Timnas Indonesia harus hadapi tantangan tambahan. AFC disebut membatasi jumlah supporter tim tamu hanya 8% dari kapasitas stadion. Supporter Timnas Indonesia yang berencana memberi dukungan langsung di Arab Saudi pada laga Piala Dunia 2026 patut bersabar. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menetapkan aturan baru terkait distribusi tiket penonton.
Aturan ini dibuat sebagai kompensasi bagi Qatar dan Arab Saudi yang menanggung seluruh biaya serta kebutuhan logistik tim peserta termasuk Indonesia dan Irak selama babak playoff berlangsung. Sebagai imbalannya, kedua tuan rumah mendapat keistimewaan berupa kuota penonton yang lebih besar. AFC membatasi jumlah supporter tim tamu maksimal hanya 8% dari total kapasitas stadion. Bagi timnas Indonesia, kebijakan ini berdampak signifikan. Saat menghadapi Arab Saudi di Jeddah, jumlah tiket untuk mendukung Garuda diperkirakan hanya sekitar 5.200 lembar. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan puluhan ribu supporter tuan rumah yang akan memenuhi stadion. Kondisi ini menambah tantangan bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Jay Izzes dan rekan-rekannya bukan hanya menghadapi tekanan di atas lapangan, tetapi juga atmosfer stadion yang berpotensi intimidatif akibat minimnya tribun. Sebagai catatan, hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up masih harus berjuang melalui babak kelima dan menghadapi tim dari konfederasi lain. PSSI resmi melayangkan protes ke AFC dan FIFA terkait penunjukan wasit asal Kuwait untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menilai keputusan ini tidak adil mengingat Kuwait berada di kawasan yang sama dengan Arab Saudi dan Irak. PSSI resmi mengajukan surat protes kepada FIFA dan AFC terkait penunjukan wasit di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2020. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers pada Selasa 16 September 2025. PSSI melayangkan keberatan karena AFC menunjuk wasit asal Kuwait yang pada dasarnya memiliki region dengan dua negara lawan Indonesia di grup B, yakni Irak dan Arab Saudi. PSSI berharap pengadil lapangan berasal dari zona yang lebih netral. Kondisi itu dikhawatirkan akan memengaruhi objektivitas jalannya pertandingan. Erick menegaskan penunjukan wasit asal Kuwait hanyalah salah satu bentuk ketidakadilan yang dialami timnas Indonesia. Sebelumnya, sejumlah keputusan AFC dan FIFA juga menimbulkan kontroversi. Mulai dari perubahan lokasi pertandingan yang semula di tempat netral hingga jadwal yang dinilai terlalu padat, terutama jarak antara laga pertama dan kedua di grup B yang begitu singkat. Selain itu, PSSI juga mendapat informasi bahwa wasit asal kawasan Timur Tengah memang sudah diplot untuk memimpin pertandingan timnas Indonesia di ronde keempat nanti. Karena itu, PSSI langsung melayangkan protes keras kepada AFC dan FIFA. Dengan protes resmi ini, PSSI berharap AFC dan FIFA segera meninjau ulang penunjukan wasit, serta memastikan penyelenggaraan kualifikasi berjalan transparan dan adil bagi semua peserta. Diketahui timnas Indonesia senior menjadi satu-satunya tim yang tidak berasal dari Timur Tengah di putaran 4 ini.
Kelima tim lainnya adalah Arab Saudi, Irak, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab. Skuad Garuda terlebih dulu akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober dan selang 3 hari kemudian bertemu Irak. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi tampil gemilang di Serie A musim ini. Bersama Cremonese, penjaga gawang asal Lombok itu menjadi kiper dengan penyelamatan terbanyak hingga pekan ketiga mengalahkan De Gea. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi tampil impresif bersama Serie A 2025-2026. Hingga pekan ketiga ia tercatat sebagai penjaga gawang dengan jumlah penyelamatan terbanyak di liga. Dalam laga terbaru melawan Hellas Verona yang berakhir imbang 0-0, kiper asal Lombok itu melakukan 9 penyelamatan krusial. Termasuk refleks gemilang saat menggagalkan peluang emas Giovanni Nascimento dalam situasi 1-1. Selain itu, Emil juga mencatat 5 kali diving save, 6 penyelamatan di dalam kotak penalti, 21 kali recovery, serta terlibat dalam 65 sentuhan bola. Secara keseluruhan ia sudah menorehkan 17 penyelamatan dalam 3 pertandingan. Catatan tersebut menempatkan Emil di puncak daftar kiper dengan save terbanyak. Unggul atas David De Gea yang berseragam Fiorentina dengan 13 penyelamatan, serta Franco Israel dari Torino dengan 12 penyelamatan. Sementara itu laga kontra Verona juga menjadi Emil karena berhasil mencatat clean sheet pertama musim ini. Sebelumnya dirinya sudah kebobolan 3 gol dari 2 laga awal, di mana saat menang 2-1 atas AC Milan dan 2 gol ketika Cremonese menundukkan Sassuolo 3-2. Kemudian Emil Audero dijadwalkan kembali saat menghadapi Parma pada Minggu 21 September 2025. Wali Kota Milan Giuseppe Sala mengonfirmasi telah ada kesepakatan antara AC Milan dan Inter terkait penjualan San Siro. Kesepakatan ini membuka jalan bagi pembangunan stadion baru yang ditargetkan selesai pada 2031, serta menjaga peluang kota Milan untuk tetap menjadi tuan rumah Euro 2032. Wali Kota Milan, Giuseppe Sala, mengonfirmasi adanya kesepakatan dengan AC Milan dan Inter Kairo. Upaya pembangunan stadion baru bagi 2 klub besar kota Milan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan kerap menemui jalan buntu. Bahkan sempat muncul wacana agar Milan dan Inter membangun stadion di luar wilayah kota demi menghindari kerumitan birokrasi. Kabar besar datang dari media Italia, La Repubblica, pada Senin, 15 September 2025.
Media tersebut melaporkan Dewan Kota telah mencapai kesepakatan dengan Rossoneri dan Nerazzurri untuk menjual San Siro beserta area sekitarnya, sehingga proyek stadion baru realisasi. Salah pun menegaskan bahwa langkah berikutnya adalah membawa hasil kesepakatan itu ke Dewan Kota untuk mendapatkan keputusan resmi. Terkait waktu, Salah menargetkan keputusan bisa diambil sebelum akhir bulan ini. Dirinya menegaskan stadion baru harus rampung pada 2031. Mengingat UEFA tidak akan memasukkan Milan sebagai salah satu tuan rumah Euro 2032 jika San Siro tetap dalam kondisi saat ini. Juventus dan Borussia Dortmund tampilkan laga dramatis di Allianz Stadium pada Rabu 17 September 2025. Sempat tertinggal 2 gol, si Nyonya Tua menunjukkan mental baja dengan melakukan comeback sensasional di masa injury time. Malam yang penuh drama tersaji di Allianz Stadium ketika Juventus hampir menerima kekalahan saat menjamu Borussia Dortmund. Dalam laga tersebut berakhir dengan 8 gol dengan hasil imbang 4-4 dalam laga pembuka Liga Champions musim ini. Meski sempat tertinggal 2 gol jelang akhir laga, semangat grinta khas Italia ditunjukkan oleh para pemain Juventus. Berakhir di hadapan ribuan pendukungnya, Bianconeri menolak menyerah. Babak pertama berlangsung ketat dan tanpa gol, namun semuanya berubah drastis saat memasuki babak kedua. Dortmund membuka dulu lewat gol jarak jauh Karim Adeyemi, sebelum Kenan Yildiz membalasnya lewat sepakan melengkung indah. Saling balas gol terus terjadi dari sepakan jarak jauh Felix Mecha, gol cepat Dusan Vlahovic, hingga serangan balik maut yang diselesaikan Jan Couto. Situasi makin berat bagi Juventus setelah penalti Rami Bensebaini membawa Dortmund unggul 4-2 di menit ke-86. Namun, ketika harapan tampak sirna, Juventus justru menunjukkan wajah aslinya sebagai tim besar. Dalam 2 menit di masa injury time, Vlahovic memperkecil ketertinggalan melalui gol keduanya, juga asis indahnya kepada Lloyd Kelly yang mencetak gol penyeimbang lewat sundulan spektakuler. Gol tersebut menggetarkan jala Dortmund di menit-menit terakhir. Walaupun sempat diragukan oleh wasit dan dicek melalui VAR, akhirnya gol tersebut disahkan wasit. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 4-4. Dengan hasil ini, membuat kedua tim harus puas berbagi 1 poin pada laga perdana mereka di fase grup Liga Champions musim ini.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.